Emang Indonesia tidak cukup menarikkah bagi Kak Fatimah? Jadi awal mulanya benar dari masjid ya, dari Masjid Al-Azhar yang dimana di sana pada tahun berapa ya? Ya, 790. Mauritania, dari Tunisia, dari Indonesia, Malaysia. Banyak nggak sih? Banyak. Itu ada juga tuh di novel Ayat Cinta dibahas juga tentang lampu-lampu kapal itu Iya, kan? lampu-lampu di kapal. Rajang-rajang Kartini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, ayah bunda, para pelajar dan juga para guru Indonesia, jumpa lagi di channel Open the Door. Kali ini di sesi podcast kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa, Kak Fatimah, seorang alumnus Al-Azhar Mesir. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Ya, sengaja nih saya panggil Ustazah, kan baru alumnus Mesir ya. Oke. Nah, gimana Kak Fatimah, sehat ya? Alhamdulillah Iya. sehat. Terima kasih ya sudah mau hadir di channel Open the Door, channelnya para pelajar Indonesia, para guru dan juga para orang tua. Nah, mungkin nanti kita akan coba mendiskusikan banyak hal tentang perjalanan Ustazah ya, saya panggilnya. Panggilnya Ustazah apa Kak sih enak ya? Bebas lah. Bebas lah ya. Senyamannya. Senyamannya. Nanti kalau seandainya saya agak sedikit ngomongnya Ustazah atau Kak dimaklumi ya. Iya, nggak apa-apa. Kalau saya Ustadz. Boleh Kak Agus, boleh gitu. Ustadz Agus boleh. Oke, nggak siap. apa-apa. Nah, yang pertama saya ingin bertanya, apa sih yang membuat Kak Fatimah ini harus ke Mesir gitu loh? Emang Indonesia tidak cukup menarikkah bagi Kak Fatimah gitu loh? Coba deh berbagi kepada kita untuk pertanyaan pertama ini. Oke, siap. Haruskah ke Mesir ya? Iya. Sebenarnya di Indonesia itu sangat cukup banyak sekali ya. Iya. Universitas gitu. Jadi sebenarnya awal mulanya itu ke Mesir juga nggak sengaja. Nggak sengaja masuk apa ya, terjerumus. Pada hal yang baik ya, pada hal yang baik terjerumus. Ini kalau yang lagi viral tuh terperosok kayak giring. Oke. Iya gitu. Jadi banyak sekali gitu ya universitas di Indonesia yang bagus-bagus gitu, nggak hanya Mesir. Iya. Jadi awalnya pengen ke universitas di Indonesia, ada khusus pelajaran agama ya di Jakarta, di daerah Jakarta. Itu cita-cita saya masuk sana gitu. Namun ternyata takdir mengarahkan saya untuk ke Mesir gitu. Qadarullah masuk ke Mesir dengan tanpa sengaja. Tanpa sengaja, artinya tanpa sengaja di sini iseng-iseng coba tes gitu ya? Iya bener, iseng-iseng coba tes gitu. Karena yang di universitas tersebut belum keluar pengumuman. Jadi sambil menunggu pengumuman, cobalah universitas lain gitu. Iseng-iseng coba tes ke Mesir. Ya kalau, ya iseng saja gitu, judulnya iseng ya gitu. Belum serius gitu. Iya. Jadi. Dan akhirnya ternyata dari ketidakseriusan itu justru malah keterima ya? Iya, alhamdulillah, qadarullah. Qadarullahnya keterima. Iya. Tapi saya dengar dari SMP Kak Fatimah ini emang sudah pesantren. Iya, benar-benar. Udah lama dong berpisah dengan orang tuanya dulu, dari SMP, SMA. Nah, tiba-tiba masuk Ke Mesir. ke Mesir 5 tahun. Jadi udah sekian lama dong. Iya, jadi Kok makanya tega ya? tega jauh dari orang tua ya? Apa orang tua yang menjauhkan dari saya? Itu takdir ya? Ya jadi ya itulah makanya, jadi ketika sudah di SMP dan SMA di pesantren, di pesantren saya merasa sudahlah cukup jauh dari orang tua gitu, sudah waktunya saya mengabdi dekat dengan orang tua. Jadi di universitas yang di Indonesia saja gitu, teslah di sana ternyata belum ada pengumuman, jadi saya coba-coba ke Mesir gitu. Ya makanya ketika keterima kaget, waduh jauh dari orang tua nih, padahal rencananya pengen deket gitu kan. Bukan jauh lagi, makin jauh. Makin jauh bener, jauh. Beda negara ya, beda benua gitu. Benua sama ya, beda Asia. dong, beda dong. Asia Afrika. Mesir Afrika. Dia perbatasan antara Asia dan Afrika. Iya, itu disatukan oleh terusan Suez. Iya benar. Pernah ke sana, ke terusan Suez Ngelewatin itu? pernah. Waktu Pernah, ke ya? Sinai kan ngelewatin terusan Suez. Oh iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, keren ya. Nah, terus akhirnya berjalanlah ke Mesir itu. Itu beasiswa atau gimana pertamanya Kak? Pertamanya masih mandiri. Mandiri? Masih mandiri. Kemudian baru setelah di sana cari beasiswa gitu. Oh, jadi di sana dapat beasiswanya? Iya, baru di sana dapat beasiswa. Bagaimana kok bisa dapat beasiswa di sana?
Ada Alhamdulillah. fasilitas atau gimana? Iya, di Mesir itu banyak lembaga yang memberikan beasiswa gitu. Nah, saya coba-coba masukin berkas pengajuan beasiswa dengan hasil nilai ujian ketika tetap ada syarat ya? Iya, dengan syarat dapat nilai yang sesuai syaratnya gitu ya, sesuai batasnya, seberapa, predikat berapa gitu. Saya coba-coba, saya coba masukin berkas, alhamdulillah qadarullah keterima gitu. Jadi saya dapat beasiswa selama hidup di sana selama 4 tahun. 4 tahun, jadi 3 setahun? sampai 4 tahun. Setahun masih mandiri? Masih survive mandiri. Itu dari negara mana? Atau lembaga apa? Dari lembaga Kuwait, negara Kuwait mempunyai lembaga yang tersebar, ya, salah satunya ada di Mesir. Oh, luar biasa. Itu sebulan berapa? Sebulan kurang lebih sekitar 1,2 juta lah kalau dirupiahkan ya. Ya bagi mahasiswa cukup Alhamdulillah banget. cukup. Terpenuhi lah sebulan Terpenuhi ya? kebutuhan. Itu biasanya beasiswa dipakai buat apa tuh? Buat beli buku atau buat biaya hidup? Buat biaya hidup. Oh, biaya hidup ya? Iya, karena kan ketika sudah mendapatkan beasiswa, alhamdulillah sudah lepas dari tanggung jawab orang tua, maksudnya sudah bisa mandiri gitu ya, gitu. Jadi nggak terlalu merepotkan, membebankan orang tua. Nah, jadi kalau seandainya teman-teman atau orang tua murid yang ingin menyekolahkan anaknya ke Al-Azhar, bisa jadi mungkin pertama biayanya mandiri, tapi di sana nanti kalau nilainya terbaik, bisa jadi dia coba mengajukan pengajuan. Iya, beasiswa. Luar biasa ya. Dan itu sampai lulus? Iya, alhamdulillah. Sampai tiket pulang. Tiket pulang ya. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya Kak tentang itu gimana sih sekolah di kampus Al-Azhar itu? Al-Azhar itu kan masjid ya Kak ya? Iya, awal mulanya. Awal mulanya masjid. Terus tiba-tiba bertumbuh dan menjadi kampus. Nah, belajarnya tuh di ruangan kah, di teras kah, jam berapa kah? Nah, coba deh Kak Fatimah jelaskan. Oke. Jadi awal mulanya benar dari masjid ya, dari Masjid Al-Azhar yang dimana di sana pada tahun berapa ya? Saya 792. Iya, kurang lebih ya, iya, kalau nggak tidak salah sekitar segitu. Itu masih di masjid, masih di pelataran masjid dengan syekh-syekh, kemudian kelompok belajar berkelompok halakoh gitu. Nah, terus makin berkembangnya Mesir, Al-Azhar, jadilah suatu kampus yang besar. Itu kampusnya sangat besar. Ya? Luas sekali gitu ya. Kayak UIN? UIN lebih besar bisa jadi, karena dia gini, posisinya tuh muter gitu. Sangat luas sekali gitu, kampus Banin atau laki-laki dan kampus Banat terpisah gitu. Kemudian di Azhar itu nggak hanya kampus keagamaan saja gitu, jadi kampus sains ada, kedokteran itu ada. Gitu. Luar biasa. Dan semua itu ada yang beasiswa, ada juga yang mandiri. Iya, benar sekali. Nah, itu belajarnya gimana? Jam 7 sama kayak sekolah di Indonesia kah? Atau bagaimana? Iya, dari pagi sekitar jam 7 jam 8-an itu sudah masuk mata pelajaran pertama ya. Jadwal jam kuliah pertama sampai pulangnya kurang lebih jam 3 sore lah. Jam 2 sampai jam 3 sore gitu. Setelah itu baru aktivitas mandiri aktivitas masing-masing, setiap mahasiswa berbeda-beda aktivitasnya. Ya. Jadi itu dikelola oleh kampus aktivitas itu, ataukah memang ya udah cari kegiatan aja? Cari kegiatan lebih tepatnya. Cari kegiatan ya. Jadi nggak dikelola oleh kampus ya. Kampus cukup belajar saja. Cukup belajar. Selebihnya kita mengelola diri kita ya, mau bagaimana gitu menyibukkan diri dengan Tapi apa. ada lah fasilitas-fasilitas itu ya, banyak ya. Iya, kalau dari fasilitas kampus seperti kelompok belajar gitu di Masjid Azharnya. Jadi banyak syekh-syekh yang bermurah hati ya. Iya, membuka kajian bahasanya taklim gitu ya. Nah, Kak Mutia ngambilnya apa tuh biasanya? Kelompok-kelompok aktivitas setelah belajar itu? Saya lebih memilih untuk ke Al-Quran. Al-Quran luar biasa. Menambah hafalan atau memerojah hafalan gitu ya. Jadi banyak sekali gitu, maksudnya di para mahasiswa di sana banyak mengambil aktivitas yang berbeda-beda. Ada yang mengambil sibuk dengan Al-Quran, ada yang dengan organisasi juga ada. Ada olahraga ada? Olahraga juga ada, organisasi gitu. Jadi nggak benar-benar hanya belajar doang di kampus enggak gitu. Ya. Tapi bagaimana kita menyibukkan diri. Dan itu akhirnya kita jadi nggak bosan ya di sana ya, nggak bosan. Nah, terus udah hafiz dong? Hafiz belum sih? Udah hafizah belum Kak Mutia ini? Udah pernah menghafal 30 juz? Ya, malu saya. Oh malu, ya udah. Biasanya kalau kayak gini nih biasanya udah pernah nih. Udah pernah baca ya? Udah pernah baca. Oke, kita skip nih ya. Nah, selanjutnya mungkin Kak Mutia ya, Kak Mutia. Saya mau nanya ini tentang, di Al-Azhar ini kan emang terkenal di seluruh dunia ya Kak ya. Artinya
Kampus tertua ya. Kampus tertua dan terkenal lah di seluruh dunia, apalagi bagi mahasiswa pelajar Muslim ya. Nah, bagaimana tuh di kampus itu banyak negara dong yang hidup, berbagai macam budaya gitu kan? Ada yang misalnya dari Mauritania, dari Tunisia, dari Indonesia, Malaysia, banyak nggak sih? Banyak banget. Karena ya? Azhar kan terkenal dengan apa? Kiblat ilmu ya. Kiblat ilmu. Jadi semua negara pasti ada mengirim para pelajarnya gitu. Luar dari biasa. Indonesia, Malaysia, banyak. Jadi Turki juga ada. Turki ya. Jadi belajar di sana itu bukan hanya tentang belajar, ngambilnya belajar bidang apa? Syariah Islam. Syariah, bukan hanya tentang syariah dong, tapi juga belajar tentang kehidupan. Masya Allah. Survive gitu kan. Di negara orang ya. Di negara orang, terus relationship. Iya nggak? Iya. Sampai hari ini masih nyimpan kontak teman-teman itu dong? Iya masih. Nah kalau saya baca novel nih ya teman-teman, novel ayat cinta itu biasanya mahasiswa Indonesia itu tinggalnya itu kan di flat atau di apartemen yang seperti apa? Apakah mahasiswa itu sebenarnya kayak gitu di Mesir? Iya, sederhana ya. Iya. Jadi apartemennya bukan apartemen yang gede-gede kayak di Jakarta ya. Kayak di film-film gitu. Film-film. Apa yang di Kapadocia? Iya, jadi ya sederhana saja apartemen, terus kita tinggal di flat bersama-sama, misalkan 7 orang dalam satu flat. 7 orang ya. Kita. Itu kayak kontrakan kali, hanya di tingkat ya? Iya, bisa dibilang seperti itu, kos-kosan ya kalau di Indonesianya ya. Jadi memang benar ya film Ayat Cinta itu ya? Yang menarik gitu ya, dari jendela, iya benar seperti itu. Iya, Kang Abi kan emang dia mahasiswa iya, sono ya? Iya benar sekali. Viral nggak sih novelnya di sana waktu itu? Pada masa itu saya belum kesana, belum kesana jadi ya? belum tahu. Iya. Mungkin kalau di kalangan Indonesia iya viral. Viral sekali. Nah, terus 5 tahun hidup di Mesir. Dalam masa 5 tahun itu nggak kangen dengan Indonesia? Kangen nggak? Kangen jelas. Kangen ya? Jelas kangen. Apa yang paling dikangenin dengan Indonesia waktu 5 tahun di Mesir itu? Yang paling dikangenin tentunya keluarga ya. Keluarga. Walaupun di Mesir kita ada pengganti keluarga ya, sahabat, saudara, serumah kan pengganti keluarga, tapi tetap saja namanya keluarga tidak tergantikan gitu keluarga ya. Inti ya. Keluarga inti. Gitu. Nah, yang menarik saya dengar di Mesir itu kalau ada orang baik, baiknya kayak Nabi Musa. Kayak Nabi Musa. Kalau jahat kayak Fir'aun. Pernah ketemu nggak dengan orang yang sebaik Musa itu atau sejahat Fir'aun itu? Pernah. Maksudnya suruh nyembah berhala gitu? Oh enggak. Enggak ya, jahatnya bukan suruh keluar dari Islam, enggak ya. Jahatnya adalah gitu. Banyak gitu ya. Ada aja ya? Ada aja gitu. Baiknya juga baik. Pernah ketika di bulan Ramadan ya, khususnya Ramadan itu Masya Allah orang-orang Mesir itu sangat baik gitu. Di Indonesia juga kok. Iya, di Indonesia juga ya. Gimana? Ya, kalau di Mesir itu kadang kita banyak menjumpai seperti ini. Kalau misalnya kita lagi jalan di pinggir jalan, itu suka ada yang ngasih uang. Oh iya? Ke mahasiswanya? Ke mahasiswa. Karena bukan mereka ke du'afanya bukan? Ke mahasiswa gitu? Karena mereka tahu sedekah ke tolabul ilmi ya. Masya para penuntut Allah. ilmu sangat ini ya. Pernah nerima itu? Pernah. Berapa? Ya sekitar 100.000. Lumayan ya? Lumayan. Buat kantong mahasiswa lumayan. Kaget nggak kalian kalau terima kayak gitu? Atau memang sudah lazim begitu ya? Dikatakan lazim nggak lazim juga ya. Oh gitu. Cuman ya kaget itu, oh Masya Allah gitu, masih kaget, masih ada kagetnya. Walaupun kita bisa ketahui ya memang mereka sangat murah hati sekali gitu. Itulah orang yang sebaik Musa tadi. Sebaik Musa. Biar orang Mesir itu profesinya apa sih biasanya? Berdagang, pegawai, atau sama kayak di Indonesia juga? Sama sih ya, ada berdagang, pegawai. Oh gitu ya, sama ya. Nah, kangennya sama Indonesia. Kalau Ramadan bedanya gimana kalau kita bicara Ramadan tadi? Ramadan di Indonesia sama Mesir tuh beda nggak sih? Ya, jadi Ramadan di Mesir dengan di Indonesia beda ya? Beda ya? Beda banget ya? Beda banget, nggak dibilang banget juga, tapi beda lah gitu ya. Iya. Kalau misalkan di Mesir, yang membedakan apa? Di Mesir itu Masya Allah Ramadannya sangat hidup. Bisa dikatakan sangat hidup Ramadan di Mesir gitu. Hidupnya di sini biasanya malamnya penuh meriah gitu ya. Meriah, ya. Orang-orang semua tuh merayakan benar-benar di Ramadannya gitu. Menghidupkan malam Ramadan itu. Artinya gini, kalau kita habis tarawih kan pulang tuh. Iya. Kalau di sana itu masih hidup. Karena saat Ramadan itu sedang bertepatan dengan musim panas. Jadi orang-orang beraktivitas di luar rumah pada malam hari. Oh, gitu ya. Jadi setelah tarawih itu masih rame sampai sahur.
itu masih Masya ramai. Allah, enak banget ya, panjang gitu ya malam Panjang Ramadan ya. malamnya, bener-bener gitu. Apalagi kalau misalnya ada 10 hari terakhir ya, udah itikaf di masjid, Masya Allah itu. Itu jalan raya sepi dong ya. Nikmat yang apa ya, yang dikangenin dari Mesir itunya gitu. Masya Allah. Saya juga punya teman di Maroko juga bicara kayak gitu. Bagaimana orang-orang itu, Maroko tuh Afrika juga. Iya. Ramadan itu tuh emang yang ramai itu memang masjid, apalagi 10 hari terakhir. Hanya itu kita perlu rubah kayaknya di Indonesia ya. Kalau di Indonesia Awalnya ya. Kalau Indonesia 10 hari terakhir ramainya di masjid, di mall. Oh iya bener, cari baju lebaran Cari ya. baju lebaran. Itu di Mesir ada nggak sih kultur-kultur kayak gitu? Ada kali ya, cuman jarang dijumpai. Jarang ya. Mereka ramainya ketika Ramadan. Iya, jadi Idul Fitri itu ya mungkin hanya berlangsung 12 jam kali di sana. Iya, lebarannya iya sepi saja gitu. Maksudnya hanya sholat, abis itu sudah selesai. Kalau di Indonesia beda ya. Iya, Di Indonesia lebarannya meriah sekali gitu. Banget. Nah, jadi pengen saya ke Mesir. Amin, amin. Amin ya. Nah, yang menarik juga mahasiswa-mahasiswa kita itu kan mereka tidak dalam penjara dong ketika di Mesir itu. Mereka kan sedang belajar. Iya, iya. Dan pasti ada waktu-waktu di mana mereka ada healing lah ya istilahnya. Healing. Me time gitu. Time. Nah, biasanya kan di Mesir banyak ya daerah-daerah, wilayah-wilayah yang penuh dengan situs bersejarah. Pernah nggak ke sana? Pernah, alhamdulillah. Pernah? Iya. Sering? Nggak sering. Nggak sering. Sesekali saja. Sesekali ya. Cukup pernah mendatangi saja. Oh gitu ya. Kemana tuh? Alhamdulillah ke piramid pernah. Piramid pernah ya. Karena itu piramid Sungai itu sampai Nil. hari ini masih belum bisa terbuka itu misterinya. Kayak gimana sih orang bisa bangun setinggi itu ya? Sedahsyat itu ya. Tinggi emang ya piramid itu. Tinggi, Ya? tinggi. Hampir semua mahasiswa Indonesia yang pernah ke Mesir pasti ke piramid dong. Pasti. Iya. Nggak mungkin Nggak enggak. mungkin ya. Sungai Nil? Sungai Nil alhamdulillah pernah juga. Ya. Oh, indah nggak? Indah, apalagi kalau di malam hari ya. Malam hari itu indah sekali karena banyak lampu-lampu. Itu ada juga tuh di novel Ayat Cinta dibahas juga tentang lampu-lampu bener. kapal itu Iya, kan? lampu-lampu di kapal. Memang Nah, bener. jadi emang Mesir itu memang gini ya, kalau saya baca dalam buku IPS ya, kebetulan saya juga guru nih, Kak Mutia, guru IPS. Iya, Masya Allah. Nah, salah satu pendapatan negara Mesir itu paling tinggi adalah sektor pariwisata. Iya. Iya, bener. Pernah kayak ini. Jadi di situ kan ada piramid, ada patung Sphinx ya. Itu deketan nggak sih sebenarnya? Iya, sebelahan. Sebelahan deketan. ya? Masih satu wilayah di situ. Satu wilayah di Giza itu ya? Giza itu. Luar Piramid biasa. Sphinx. Nggak pengen ke Mesir lagi kembali? Pengen dong. Pengen? Oh, kayaknya pengen banget. Pengen banget. Yang membuat ngerasa itu apa? Pengen apanya? Kalau ke Mesir itu yang paling membuat? Suasananya ya, Suasana suasana belajar belajarnya. ya, pasti ya. Ketika sudah sampai sini ya, ngeliat status-status teman-teman adik kelas Iya. yang di Mesir, suasana belajarnya yang dikangenin gitu. Emang Rasanya sedahsyat rindu. apa sih mahasiswa belajar situ? Apalagi ketika ujian ya, apalagi kan di Mesir itu kan kiblatnya ilmu gitu, jadi benar-benar yang namanya belajar tuh belajar, mereka fokus untuk belajar di sana gitu. Luar biasa. Masya Allah, menuntut ilmunya tuh, wah. Memang ada ini. Emang seperti itulah energi orang-orang yang jauh dari kampung halaman itu. Semangat berjuangnya di luar itu luar biasa. Iya, iya. Apalagi belajar ya. Jadi jihad beneran itu. Iya, Kalau beneran. wafat saat itu syahid dong. Oh iya, banyak. Iya dong, iya. Banyak. Banyak pelajar meninggal. Nggak banyak sih, maksudnya sering juga dikatakan, dibilang mahasiswa yang meninggal di sana. Oh, Karena sakit Ya atau Allah. kecelakaan gitu. Iya, jadi dalam keadaan syahid ya. Syahid lah. Karena tolabul ilmi. tolabul ilmi. Keren nih. Nah, begitulah teman-teman semuanya, para ayah bunda dan para guru, kalau ingin memotivasi siswa-siswinya untuk berkuliah ke Mesir, pasti sangat direkomendasikan dong ya kamu Tia ya. Iya, sangat dong. Selain nggak hanya belajar soalnya kalau di luar negeri itu. Tadi yang seperti kita bahas apa tentang survive, di situ juga mereka dapatkan relationship, struktur berpikir, kemandirian, kaya sekali dong. Di Indonesia juga bagus gitu loh. Nah, terakhir nih Kak Mutia, pesan-pesan dong buat adik-adik di channel kita ini. Channel kita ya, oke, siap. Pesan-pesan ya untuk adik-adik, untuk pelajar, untuk teman-teman ya, tentunya kita teman ya. Untuk teman-teman, pesannya berani
Berani apa nih? Berani untuk keluar dari zona nyaman. Oh. Jadi walaupun kita seorang wanita nih, misalkan ada teman-teman yang nonton ini seorang wanita ya, kita harus berani gitu. Jangan sampai kita mimpi kita terhambat hanya karena kita wanita gitu. Masya Allah. Bahwasannya wanita juga bisa kok keluar negeri gitu. Dan pastinya dengan bekal keimanan. Keimanan itu jangan lupa gitu. Luar biasa. Rajin Kartini. Terus ya. Nah, luar biasa ya. Jadi memang memang tantangan orang sekarang tuh harus bisa keluar dari zona nyaman dan harus melakukan hal-hal baru setiap hari. Perubahan ya. Perubahan gitu. Ya, satu-satunya yang nggak berubah hari ini ya perubahan itu. Ya nggak semuanya udah berubah. Iya. Dan yang nggak berubah akan tertinggal, lama-lama binasa. Gitu. Oke, terima kasih Kak Fatimah sudah berbagi di channel kita ini. Dan buat teman-teman yang menyaksikan, jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini terus bertumbuh. Demikianlah, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.